Politik terjadi, masyarakat memperbincangkannya di media sosial. Siapakah tokohnya yang paling populer, isu apa yang mencuat, dan kemudian seperti apa persepsi masyarakat terhadap gelaran pilkada itu sendiri. Tentunya kita akan berbincang bersama Rustika Herlambang untuk melihat dan memetakan apa yang terjadi di sosial media. Selamat siang Mbak Tika. Selamat siang Mas Oke. Ade. Langsung saja kita ke data pertama begitu ya Mbak ya. Untuk yang dari Mbak Tika bahwa ini ada semacam jaringan dan kemudian ada persepsi stream. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Tika ini apa? Ya, jadi bicara soal pilkada serentak di Indonesia itu ternyata mendapatkan respons yang paling besar di netizen. Kenapa? Karena berpengaruh dalam peta Pilpres 2024. Jadi sebenarnya pilkadanya masih 2020, tapi netizen ternyata fokusnya udah ke 2024 gitu. Oh gitu. Betul. Jadi dari bulan April sampai bulan September itu terdapat 221.000 percakapan dari 44.000 akun manusia. Dan satu catatan penting di sini adalah hanya 2% robotnya. Nah, biasanya jadi ini kita real lebih ini real gitu. Nah, terus ada terlihat ada 38% sentimen negatif dan kemudian mereka yang merespon 77% adalah netizen milenial. Mereka bicara 2024 atau 2020? 2020, tetapi mereka banyak dikaitkan dengan 2022 dan 2024. Oke, gitu. 2022 ada pilkada juga ya? Ada Pilgub DKI. DKI. Betul, itu menjadi salah satu sentral ternyata dalam percakapan pilkada sekarang ini. Ini, isu percakapannya yang paling mendominasi adalah kecurangan Pilpres. Nah, jadi sebenarnya kalau belum move on ternyata. Belum move on. Jadi ada satu catatan yang menarik ya ketika kita bicara soal pilkada serentak 2020. Ternyata apa yang disampaikan elit dengan apa yang terjadi di masyarakat itu agak berbeda gitu. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya target kemenangan parpol, wacana koalisi gitu kan. Itu kan part dari mereka elit partai kan. Mereka sudah bersiap-siap untuk masuk ke koalisi. Tapi ternyata di lingkungan di netizen itu masih terbelah, masih ada polarisasi. Jadi masih ada residu dari Pilgub DKI dan kemudian Pilpres 2019 Pilgub kemarin. DKI dan Pilpres yang baru Betul kemarin. Sekali. Nah, itu yang menyebabkan sebenarnya kenapa tadi kita melihat bahwa emosi itu ada cukup beragam gitu ya. Ada dukungan, ada anticipation tentang kekhawatiran, ada juga trust, ada juga soal disgust, mereka kecewa, ada juga mereka marah gitu. Apa sih yang membuat mereka marah? Salah satunya adalah ancaman politik identitas. Itu adalah beberapa hal yang menjadi isu perhatian, betul, perhatian. Kita lihat slide berikutnya, ini masih menarik ternyata. Oh, ini dia. Ini bursa kepala daerah yang paling banyak justru Anies Baswedan, Tri Risma hari ini, Gibran Rakabuming. Yang merah ini pilkada 2020. Betul sekali. Yang kuning ini 2022. 2022. Sudah jadi, mulai genderangnya dari sekarang betul, justru ya? jadi sampai sekarang, dari sekarang itu sudah mulai ada pemanasan. Mereka sangat mengharapkan supaya Tri Risma itu menjadi salah satu orang yang nanti bertanding melawan Anies Baswedan. Nah, seperti itu di 2022. Itu adalah percakapan terbesar di media sosial gitu. Padahal kita masih bicara 2020 kan sebenarnya gitu. Ini ada Gibran Rakabuming di urutan ketiga. Nah, jadi beberapa nama ini adalah nama-nama yang populer dan mereka dianggap oleh netizen memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi sehingga mereka saling mendukung gitu kan. Ada yang mendukung dan ada juga yang mengkritik gitu. Jadi beberapa nama seperti Gibran dan Kaisang itu masuk ke wali kota Solo gitu. Kemudian ada Sandiaga Uno. Sandiaga Uno tuh dibicarakan dalam dua isu. Yang pertama adalah Sandiaga Uno di Sumatera Barat dan satu lagi adalah istri Sandiaga Uno untuk masuk ke Tangerang Selatan gitu. Jadi makanya itu bercampur kemudian memunculkan namanya. Tapi ini akan berkorelasi dengan elektabilitas tidak sih Mbak biasanya? Nah, kalau soal kita lihat berkorelasi dengan elektabilitas mungkin nanti bisa ditanyakan sama Mas Hanta Yuda. Tapi bahwa media dan media sosial memang memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam pilkada belakangan ini dan terutama media sosial gitu. Jadi fenomena media sosial dan pilkada atau pilpres itu memang sangat terasa setelah 2015. Jadi 2016, 2017, 2019 itu memiliki dampak yang cukup signifikan. Baik, kita akan lihat data berikutnya Mbak Tika. Ya, nah, ini adalah jumlah cuitan yang tadi saya sampaikan ada 221.000 tweet dari 44.000 akun manusia. Nah, ini jadi beberapa apa sih yang disampaikan mereka ada beragam sekali gitu. Oke, ada yang ngomongin soal anggaran, ada yang bicara soal DPC Surabaya. Betul, kemudian dan rata-rata adalah
munculnya calon-calon apa namanya yang mereka mau independen, kemudian juga mereka mengusung gitu kan. Terus kemudian wilayah-wilayah daerah yang disebutkan, misalnya tadi ada Makassar, kemudian ada juga Surabaya itu yang lagi ramai juga, kemudian Solo? Malang, Solo, nah itu cukup ramai di dalam percakapan gitu. Nah mungkin kita bisa lihat di apa namanya slide berikutnya, itu kita akan melihat sebenarnya demografi. Jadi pilkada serentak itu ternyata mereka yang merespon itu anggap aja dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi hampir di seluruh wilayah itu ada gitu. Dan itu adalah dari sisi gender 68% laki-laki, Mayoritas laki-laki, 32% perempuan, dan ini adalah milenial gitu. Baik, milenial yang paling banyak. Milenial betul. Baik, yang berarti paling nanti kemudian sosok-sosok yang kemudian harus bertarung nanti di pilkada adalah sosok-sosok yang milenial friendly, harusnya begitu ya, Mbak Tika ya? Nah, itu sebabnya kenapa nama-nama yang tadi muncul adalah nama-nama yang dia sangat lekat dengan kaum milenial gitu. Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV, dan tentunya media sosial sekarang dipercaya sebagai salah satu representasi konstruksi sosial tentunya, dan kita akan kembali membahas sejumlah data, dan saya kembali tertarik Mbak Tika mengembalikan ke slide tentang bursa kepala daerah. Tadi ada Anies Baswedan Tri hari ini untuk ternyata muncul untuk justru pilkada 2022. Untuk pilkada 2020 sendiri ada nama Gibran Rakabuming, tadi juga sempat dibahas, Sandiaga Uno. Nah, Dhanil Anzar Simanjuntak dan juga Basuki Cahayapurnama, ada Agus Harimurti. Mungkin ini bisa dibahas satu persatu kenapa kemudian nama mereka muncul. Ya, jadi kalau kita bicara tadi netizen, media sosial gitu, nama-nama ini adalah nama-nama dia sangat dekat dengan media sosial, Twitter khususnya gitu ya. Kecuali Tri Risma, dia memang tidak begitu aktif di Twitter, tetapi ternyata percakapan Tri Risma di antara seluruh kepala daerah di Indonesia itu tertinggi ternyata gitu, setelah Anies Baswedan gitu. Nah, kemudian muncul nama Dhanil Anzar itu karena netizen menganggap bahwa Dhanil itu adalah sosok yang dia bisa masuk ke bursa di Medan gitu kan. Nah, apa yang membuat menarik Dhanil di sini? Karena dia harus berhadapan, atau netizen menframing, wah seru banget nih kalau misalnya antara Dhanil dia harus berhadapan dengan Bobi Nasution. Nah, gitu. Dua orang dari Sumatera Utara ini betul gitu. Mereka akan berlaga di Medan gitu. Agus Harimurti? Ada Agus Harimurti, ada Basuki Cahayapurnama. Ini adalah figur yang menarik karena apa? Agus Harimurti, AHY itu ternyata dia masih dibicarakan baik untuk Pilwali di Surabaya, tapi juga untuk Pilgub DKI 2022 dan juga untuk Pilpres 2024. Nah, ada Basuki Cahayapurnama, ini perbincangan dalam konteks apa? Nah, jadi sebenarnya nama Ahok itu baru muncul terutama dalam September ini gitu. Sebelumnya nama itu tidak begitu banyak dimasukkan dalam bursa kepala daerah. Namun tiba-tiba dalam sepanjang bulan September itu terdapat kenaikan jumlah karena apa? Mereka menganggap bahwa sepertinya Ahok cocok untuk masuk ke Wali Kota Surabaya untuk menggantikan Tri Risma. Keduanya memiliki karakter yang hampir sama, suka marah-marah dalam arti yang positif dan bebas dari korupsi. Nah, itu yang diharapkan oleh netizen gitu, supaya Ahok kembali lagi masuk ke jalur Surabaya. Baik, gitu. kita kembali ke soal demografi. Tadi ada tadi sudah demografi laki-laki mendominasi 68% dan sisanya perempuan. Ini eksplorasi data. Ini menunjukkan apa nih, Mbak Tika? Nah, ini adalah eksplorasi data dari seluruh percakapan tadi dari April sampai hari ini. Kita melihat bahwa secara emosi itu paling tinggi adalah trust. Trust itu artinya apa? Trust itu artinya dukungan. Karena apa? Banyak sekali calon kandidat wali kota ataupun bupati, gubernur, mereka sudah minta izin ke netizen gitu. Mohon doa restu, mohon dukungannya gitu. Kemudian ada juga yang dari calon independen, mereka sudah mengumpulkan tanda tangan sampai 15.000. Nah, itu dia sampaikan melalui media sosial. Tapi kedua ada anticipation nih, kenapa Mbak? Betul, jadi anticipation itu dia bercerita tentang harapan, kekhawatiran gitu. Beberapa hal yang diharapkan oleh netizen itu, satu adalah terkait dengan politik identitas gitu. Kedua, polarisasi ini diharapkan berhenti gitu, karena kok kenapa sih kita nggak mau move on gitu. Ini Pilgub DKI sudah lewat, Pilpres sudah lewat, kita harusnya lebih move on gitu. Terus kemudian ada harapan juga belakangan ini ada terkait bagaimana kalau misalnya kita memiliki kepala daerah yang dia care terhadap karhutla. Itu selain juga soal kasus korupsi. Itu adalah beberapa harapan dari netizen gitu. Baik. Ini ada hashtag yang kemudian kalau saya lihat kebanyakan nama orang ya.
Karena Betul. memang mereka-mereka ini calonnya Ya, begitu ini atau? hashtag yang paling terakhir dan paling lagi rame karena rata-rata ketika bicara pilkada serentak mereka tidak menggunakan tagar kan gitu. Tagarnya sangat beragam gitu. Oleh karena itu beberapa nama yang sudah memunculkan diri dan dia deklarasi dan ada dukungan misalnya seperti Rendra Sanusi itu dari Malang, dia sudah siap-siap gitu dia membuat tagar itu gitu. Apakah kemudian politik identitas, soal agama, ras, dan suku sudah ada di sosial media tertangkap sekarang atau belum? Atau Sudah bagaimana? tertangkap, sudah tertangkap. Jadi memang netizen itu mulai juga menyampaikan soal beberapa hal yang terkait sama politik identitas. Tetapi seperti tadi saya sampaikan, warnanya anticipation. Jadi netizen yang lain itu mengingatkan gitu loh. Jangan sampai terjadi lagi karena ini menyangkut masa depan kita semua seperti itu. Terima kasih Mbak Rustika Herlambang baik. telah sharing data bersama kami. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Breaking News Metro TV akan kami lanjutkan usai jeda.